Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang tugas modul 2, A-2 Proyek Pemrograman Pengelolaan Data Sampah oleh kelompok 5, BIMTEK Informatika kelas IF 2.1. Next, Bu. Disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan ada Ibu Vina Sarifatul Arofa, ada Pak Adris Faizal SPD, dan saya sendiri, Rensi Soleka SPD. 1. Pembagian tugas. Jadi pembagian tugas kita hari ini yang pertama Pak Adis Faizal SPD, pembuatan coding program, memberikan masukan untuk penyusunan kartu algo, mempresentasikan coding program yang telah dibuatkan, sedangkan Ibu Vina Sarifatul Arofa memberikan ide dalam penyusunan coding program, membuat kartu algo dan menyusun sesuai dengan hasil kerja kelompok, mempresentasikan kartu algo. Sedangkan saya sendiri memberikan masukan dalam pembuatan kartu algo, memberikan tambahan dan ide dalam pembuatan coding program, penyusunan rancangan presentasi, dan menyusul hasil jawaban di file PDF. Proyek pemrograman pengelolaan data sampah. Tugas proyek ini diharapkan juga dapat menjadi contoh proyek berpikir komputasi terintegrasi dengan AP untuk dikerjakan peserta didik. Proyek dapat diintegrasikan dengan proyek kelima dengan tema sampah di Indonesia, kerjasama dengan mata pelajaran lain akan memperkaya gagasan maupun luaran dari proyek ini. Adapun deskripsi tugas proyek BK terintegrasi dengan AP yang bertemakan algoritma dan pemrograman untuk pengelolaan data sampah. Tujuannya, peserta BIMTEK mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan suatu persoalan secara unplug menggunakan kartu algo dan secara plug menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Konsep terkait 1. Variabel, 2. Konstanta, 3. Tipe data. 4. Logika perjabangan, 5. Logika perulangan, 6. Fungsi dan prosedur. Mata pelajaran terkait itu ada matematika, dikerjakan oleh peserta BIMTEK dalam kelompok 4 orang. Waktu pengerjaan 1 sampai setengah JP. Untuk deskripsi kasus, suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RT di wilayahnya. Program diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT pada hari itu, mencatat rata-rata dari sampah yang dihasilkan setiap RT, serta mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut. Sedikit, sedang, banyak, banyak sekali, sesuai kesepakatan warga dan pengurus RT. Buatlah algoritma dan program untuk membantu RW tersebut. Untuk tema algoritma dan pemrograman pengelolaan data sampah. 3. Program menghitung rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT hari itu. 4. Program menganalisis dan menuliskan salah satu teks yang menyimpulkan kategori sampah hari ini. Sedikit, sedang, banyak, banyak sekali. Catatan, algoritma dibuat dengan menggunakan kartu algo. Program komputer dibuat dengan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai, tidak sebatas dari bahasa pemrograman yang dijelaskan dalam modul ini. Tantangan, peserta dapat menyelesaikan tugas dengan menggunakan array dalam kurung tidak wajib. Alat dan bahan, ide online atau offline menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Input, ini ada inputnya. Yang pertama, jumlah RT RW, RT di RW tersebut berupa suatu bilangan integer. Yang kedua, jumlah sampah dari masing-masing RT pada hari itu berupa bilangan real, yang nilainya adalah berat sampah dalam kilo. Sedangkan outputnya yang pertama jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT. Yang ketiga, suatu teks berisi kesimpulan apakah rata-rata sampah RT hari itu sedikit, sedang, banyak, banyak sekali tergantung kesepakatan warga dan pengurus RT. Sedangkan prosesnya penggunaan masukkan jumlah RT pada RW tersebut. Yang dua, penggunaan serahan tugasnya berupa bentuk pembagian tugas setiap anggota kelompok. Yang kedua, rancangan penyelesaian persoalan di atas dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Yang ketiga, ada algoritma penyelesaian kasus tersebut yang disusun menggunakan kartu algo.
Yang keempat, program komputer yang dibuat dengan bahasa yang dipilih. Yang kelima, link video presentasi program yang telah diunggah di YouTube. Nah, untuk yang kedua, ada rancangan penyelesaian persoalan dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional akan dipaparkan oleh Ibu Pina. Ibu Pina dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Lensi. Saya lanjutkan bahwasannya dalam proyek ini yang kedua kita akan melakukan rancangan penyelesaian persoalan dengan menerapkan berpikir komputasional. Jadi dari soal yang didapat di LMS dapat kita ketahui bahwasannya kita perlu pemahaman yang kuat bagaimana cara memecahkan masalah ini. Rancangannya secara umum adalah pertama meminta input jumlah RT di RW tersebut berupa suatu bilangan integer. Kemudian meminta input jumlah sampah masing-masing RT pada hari itu berupa bilangan real. Jadi berapa jumlah RT maka jumlah sampahnya kita RT 1, RT 2, RT 3 kita masukkan jumlah sampahnya. Kemudian menghitung jumlah dan rata-rata sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut. Kemudian menganalisis kategori sampah berdasarkan rata-rata sampah tersebut, dan terakhir kita menampilkan hasilnya. Kemudian untuk kartu algonya sendiri, di sini sudah saya susun, bisa kita lihat bersama program data sampah. Maka kita mulai, variabel yang dimasukkan itu ada 5, yang pertama jumlah RT, kemudian jumlah RT dengan tipe data integer, jumlah sampah, total sampah, rata-rata sampah dengan tipe data double, dengan terakhir kategori sampah dengan tipe data string. Kemudian kita mau masukkan jumlah RT. Nah, jumlah RT ini kita buat jika jumlah RT kurang dari sama dengan 0, maka programnya akan selesai, tidak bisa berjalan karena tidak ada RT yang dikerjakan. Kemudian selanjutnya masukkan jumlah sampah. Jadi ketika kita sudah tadi memasukkan jumlah RT, apakah RT-nya ada 5, ada 10, maka masukkan jumlah sampah. Jumlah sampah RT 1, jumlah sampah RT 2, jumlah sampah RT sekian-sekian sampai RT ke N, begitu. Kemudian kita akan menghitung total sampah. Jadi total sampah itu gabungan dari sampah RT 1, RT 2, RT 3, dan RT selanjutnya sehingga sampai RT ke N. Kemudian setelah dimasukkan, maka program akan membaca total sampah yang berapa yang sudah masuk. Selanjutnya, menghitung rata-rata sampah. Rata-rata sampah itu dengan rumusnya total sampah dibagi jumlah RT. Jadi total sampah itu yang sudah kita hitung sebelumnya, kita bagi dengan jumlah RT yang kita masukkan di awal tadi. Kemudian maka akan keluar outputannya rata-rata sampah. Kemudian yang terakhir ada kategori sampah. Kategori sampah di sini kita buat jika sampah itu kurang dari 1000 kilo, maka kategorinya adalah sedikit. Kita akan tampilkan tulisannya sedikit. Kemudian jika sampahnya kurang dari 3000 kilo, maka tulisnya sedang. Jika sampah kurang dari 5000 kilo, tulisnya banyak. Jika tidak, maka sampah itu banyak sekali, karena melebihi dari 5000 kg. Kemudian yang untuk menampilkan output, maka kita tulis satu jumlah sampah seluruh RT, kemudian yang kedua rata-rata sampah yang dihasilkan per RT, yang ketiga kesimpulan kategori sampah pada hari ini. Nah, terakhir selesai. Nah, ini tadi desain kartu algo yang kita buat untuk membantu dalam membuat programnya. Kemudian untuk selanjutnya membahas tentang programnya, saya serahkan kepada Bapak Adris. Ya, Pak Adris, silakan Pak Adris. Ya, saya stop share ya Pak Adris. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan ya dari presentasi kelompok kami, yaitu berhubungan dengan pembuatan programnya. Baik, saya share screen dulu. Ya, sudah tampil Ibu? Ya, sudah Bapak. Baik, di sini kita membuat pengkodingan program yang menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, bukan C++, di mana ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Nah, kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini kita menggunakan header program ya. Kemudian kita juga menggunakan variabel
variabel, diantaranya yaitu variabel jumlah RT. Ya, nanti bisa kita lihat di sini ya. Ini penjelasannya, yaitu fungsi main. Ya, di sini kita menggunakan variabel jumlah RT, total sampah, sampah RT. Kemudian di sini juga kita akan menginput jumlah RT, di mana ini tergantung dengan jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan. Misal nanti terdapat 3 RT di dalam sebuah RW, maka kita akan menginputkan sampah di 3 RT tersebut. Kemudian inputan sampah dari setiap RT. Di sini kita akan menginput data sampah berapa kilo ya, data sampahnya di masing-masing RT. Nah, kemudian nanti kita akan menghitung rata-rata sampah. Rata-rata sampah itu didapat dari total sampah ya. Kemudian dibagi dengan jumlah RT-nya. Kemudian dilanjutkan dengan pengkategorian sampah. Di sini kita akan menggunakan pengkondisian ya, pengkondisian yaitu menggunakan if else. Nah, kemudian output hasil akan dicetak yang menggunakan cout. Kemudian return 0. Nah, program mengembalikan nilai 0 sebagai indikasi bahwa program berakhir dengan sukses. Jadi ini adalah list programnya yang sudah kita buatkan di bahasa C++. Kemudian ini adalah hasilnya, hasil outputnya dari program tersebut. Oke, kita akan lanjutkan dengan coba ke bahasa pemrograman langsung. Ya, di sini kita akan buka ya bahasa pemrogramannya, yaitu menggunakan bahasa C++. Kemudian programnya sudah kita inputkan ke dalam ini. Kemudian akan kita jalankan, ya, kita coba jalankan. Ya, ini adalah hasil output yang akan kita masukkan ya. Yang pertama itu permintaannya adalah masukkan jumlah RT. Ya, di sini misal kita di dalam sebuah RW ada 3 RT. Ya, kemudian kita enter. Ya, kita akan memasukkan berapa jumlah sampah di RT 1, misalnya 1.500 kilo. Kemudian di RT 2 2.000. Kemudian di RT 3 4.000. Ya. Kemudian program akan menampilkan jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT 7.500 kg. Kemudian rata-rata jumlah sampah RT tersebut adalah 2.500 kg per RT. Kemudian kesimpulan kategori sampah hari ini adalah sedang. Nah, maka dari hasil pemrograman ini kita mendapatkan hasil output dan kesimpulan dari total sampah yang kita masukkan tadi. Baik, itu saja saya rasa ya presentasi dari program ini, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Adres sama Bu Pina sudah mempresentasikan hasil diskusi kita tentang modul 2. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu Pina sama Pak Adres tentang hasil diskusi kita? Kayak tadi Bu Pina boleh ditampilkan kartu algonya yang kita buat di kertas karton? Ya, jadi ini adalah kartu algo lepas ya, stikernya. Ini adalah kartu algo yang sudah dibuat. Sudah kita susun, Bu ya? Ya, sudah kita susun. Nah, tadi yang secara lebih jelasnya sudah ditampilkan di presentasi kita, begitu. Oke. Ada tambahan Pak Adres? Ya, saya rasa cukup ya. Ini sudah jelas sekali proses pembuatan tugas kelompok kita ini. Mulai dari kita membuat perancangannya, ya, kita saling bekerja sama, berdiskusi, kemudian merancang kartu algonya, kemudian kita terapkan dan aplikasikan ke dalam sebuah kode pemrograman.
dan kita sudah juga melakukan uji coba terhadap programnya dan menghasilkan output sesuai dengan soal yang diharapkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semuanya dan juga rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Mungkin saya rasa cukup ya, Ibu Lensi. Oke, kalau sudah cukup Pak Ardi sama Bu Vina, saya akan menyimpulkan sedikit tentang pemrograman pengelola data kita, yang mana tadi ada 3, kita disuruh menginput jumlah RT, terus meminta input jumlah sampah di masing-masing RT, rata-rata, menganalisis kategori sampah, dan menampilkan hasil. Alhamdulillah semuanya telah berhasil menggunakan program bahasa C++ tadi Pak ya. Terus tadi juga kita sudah menyusun kartu algo. Nah, untuk sepertinya cukup hasil diskusi presentasi kita hari ini. Kita akhiri Pak, Bu. Kita Ya, akhiri. silakan Ibu. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.